Oke, sekarang kita ke latihan soal. Oke, misalnya soalnya adalah fungsi produksi yang dihadapi oleh produsen. Oke, fungsi produksi yang dihadapi oleh produsen ini adalah I sama dengan 12 KL. Oke, ini adalah fungsi produksinya. Kemudian alokasi input yang disediakan oleh produsen ini adalah 96 dolar atau 96 satuan uang lah, gitu ya. Kemudian upah per unitnya ini adalah 3 dan sewa per unitnya ini adalah 4. Oke, di sini kita diminta nih untuk tentukan L dan K yang digunakan dan jumlah Hi optimumnya berapa gitu ya. Oke, misalnya soalnya seperti ini. Jadi fungsi produksinya adalah Hi sama dengan 12 KL. Kemudian alokasi input yang digunakan adalah 96 dolar. Upahnya 3, sewanya 4. Kita diminta untuk menentukan jumlah L dan K dan jumlah Hi yang optimum. Oke, nah dari sini kita tentukan dulu deh. Dari soal ini kan kita bisa menentukan cost constraint-nya. Oke, cost constraint. Cost constraint-nya adalah bahwa 3 dikalikan dengan L ditambah dengan 4 dikalikan dengan K ini harus kurang dari sama dengan 96. Ini cost constraint kita karena upah yang disediakan itu hanya 96 dan harga dari labor per unitnya adalah 3 dan harga dari capital per unitnya adalah 4. Jadi cost constraint kita adalah 3L ditambah 4K ini kurang dari sama dengan 96. Oke, nah dari sini kita tulis dulu deh dalam persamaan matematika apa yang diharapkan sih dari soal ini. Ya, maksimalisasi terhadap L dan K dari suatu fungsi produksi 12 KL subject to cost constraint. Oke, 3L ditambah 4K kurang dari sama dengan 96. Oke, gitu ya. Kita gunakan dua cara. Yang pertama dengan Lagrange. Maka kalau dengan Lagrange kita tentukan dulu persamaan Lagrange-nya, yaitu 12 KL minus, ingat ya, minus lambda 3L ditambah 4K minus 96. Oke, dan ada 3 syarat. LK 0, LL 0, L lambda sama dengan 0. Kita dari LK sama dengan 0. Maka ini turunan derivatif dari fungsi itu. Oke. Terhadap K itu sama dengan 0. Oke, jadi di sini, oke, sekali lagi. Jadi di sini sekali lagi bahwa 12L minus terhadap K maka minus 4 lambda. Oke, ini sama dengan 0. Oke, maka lambda ya berarti ini adalah 3L. Yang kedua, turunan parsial L terhadap L itu 0. Maka di sini 12K minus 3 lambda sama dengan 0 atau lambda sama dengan 4K. Nah, di sini kita tahu bahwa 3L sama dengan 4K. L 4/3K. Oke, gitu ya. L adalah 4/3K. Kemudian L lambda sama dengan 0, ini berarti min 3L min 4K plus 96 sama dengan 0. Min 3L tadi adalah 4/3
min 4K plus 96 sama dengan 0. Ini berarti min 8K sama dengan min 96, K-nya sama dengan 12. L-nya 4/3K berarti 16. Oke. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 3L. 48. Jadi 48 karena ini positif. Ini berarti memenuhi. Ingat pelajaran Lagrange multiplier kita kemarin. Lambda tidak boleh negatif. Oke. Kita ketemu K12, L16, maka di sini kita bisa menghitung nilai utility-nya. 12KL, 12 kali 12 dikalikan dengan 16, ini nilainya adalah 2304. Oke, jadi seperti itu. Itu optimumnya seperti itu. Jadi K yang digunakan 12 unit, L yang digunakan 16 unit, dan utility-nya nanti adalah 2304. Nah, di sini yang kedua, kita bisa menggunakan rumus optimum tadi. Ya, hasilnya nanti juga ini juga gitu ya. Dengan rumus optimum, kita tadi memperoleh persamaan bahwa MPL per MPK. Oke. MPL per MPK sama dengan omega per R. MPK adalah turunan derivatif dari fungsi produksi terhadap, kalau MPL terhadap L, kalau MPK terhadap K. Oke, ini adalah rumus optimum. Maka kita menentukan satu persatu nih. Tadi kita tulis H-nya dulu deh. H-nya tadi adalah 12KL. Maka MPL, karena MPL ini adalah partial D dari H terhadap L, maka nilainya adalah 12K. Dan MPL-nya, MPK-nya adalah partial D dari H terhadap K. Maka nilainya adalah 12L. Oke. Omega-nya tadi adalah berapa ya di soal ya? 3. Dan R-nya tadi adalah 4. Maka di sini berlaku, yang optimum itu berlaku bahwa MPL per MPK sama dengan omega per R, ini sama dengan 12K per 12L sama dengan 3/4, atau L-nya adalah 4/3K. Nah, L 4/3 ini kita bawa nih. Kita bawa ke cost constraint atau isocost tadi gitu ya. Isocost tadi ini dalam bentuk sama dengan, kalau kita bawa ke sini kita nyatakan dalam bentuk sama dengan bahwa 3L sama dengan 3L ditambah 4K ini sama dengan 96. Oke. 3 kali 4/3K ditambah 4K sama dengan 96. 8K 96, K-nya adalah 12, dan L-nya 4/3 kali 12 adalah 16. Oke. Dan di sini kita tahu tadi bahwa H yang dihasilkan saat K12, H16 tadi kita telah hitung 2304 unit. Nah, inilah sebenarnya penyelesaian dari soal tadi. Oke. K-nya adalah 12 dan L-nya adalah 16. Oke. Nah, rumus optimum tadi adalah MPL per MPK gitu ya. Nah, ini di dalam ekonomi MPL per MPK ini disebut dengan MRTS. Kalau tadi di kalau tadi di konsumen kita sebut sebagai marginal rate of substitution, kalau di produsen kita sebut dengan MRTS. Apa itu MRTS? Marginal rate
of technical substitution. Oke, jadi MRTS tadi adalah MPL per MPK gitu ya. Apa itu marginal rate of technical substitution? Ya, ini artinya adalah mirip dengan pengertian tadi gitu ya. Berapa K yang dikorbankan atas penambahan 1 unit L dengan mempertahankan H atau level produksi. Nah, ini yang kita sebut sebagai marginal rate of technical substitution. MPL dibagi dengan MPK. Oke, seperti itu. Jadi soal tadi penyelesaian seperti itu. Sekarang kita akan lihat secara grafis apakah benar bahwa H yang dihasilkan optimumnya adalah 2304 ini. Kita lihat secara grafis. Oke, sekarang kita lihat secara grafis ya. Tadi pertama kita lihat dari sisi cost constraint-nya dulu. Cost constraint-nya tadi kita memperoleh bahwa kita anggap L di sumbu Y gitu ya. Karena di kalkulator ini hanya X dan Y. Jadi kita menganggap L-nya sebagai X dan K-nya sebagai Y. Oke, maka budget constraint kita tadi adalah 3X ditambah 4Y. Ini harus kurang dari sama dengan 96. Nah, inilah budget constraint kita. Oke. 3X min 3X ditambah 4Y sama dengan 96. Oke. Kemudian fungsi produksi kita tadi adalah 12 KL. Oke, jadi 12 di sini adalah XY. Ingat X sebagai L dan Y sebagai K. Ini 12 XY sama dengan tadi nilai optimumnya adalah 2304. Jadi kita anggap sama dengan 1000 dulu deh. Nah, ini fungsi produksi kita saat L sama dengan saat H sama dengan 1000. Garis yang berwarna biru ini. Dan ini belum optimum. Karena apa? Karena kita masih bisa menggeser ke kanan dan masih di area yang berwarna merah. Oke, jadi 12 XY sama dengan 1000 belum optimum. Bagaimana kalau 12 XY sama dengan 2000? Apakah sudah optimum juga? Ternyata yang berwarna hijau belum optimum juga. Kenapa belum optimum juga? Karena masih kita bisa geser ke kanan dan masih tetap berada di area yang berwarna merah. Oke, misalnya sekarang 12 XY sama dengan 3000. Oke, 3000 yang berwarna ungu. Ternyata sudah melampaui budget cost constraint kita, melampaui ISO cost tadi. Yang berwarna ungu oke, ini lebih tinggi daripada yang berwarna hijau dan biru. Namun tidak bisa dicapai oleh cost kita. Gitu ya. Dan yang optimum tadi sesuai dengan perhitungan tadi 12 XY tadi sama dengan 2304 yang berwarna hitam, dan ini adalah titik singgungnya. Kalau kita klik, titik singgungnya adalah 16,2. Artinya X yang kita gunakan adalah 16, Y yang kita gunakan adalah 12. Karena X tadi adalah L dan Y tadi adalah K, maka di sini titik optimumnya adalah L yang digunakan adalah 16 unit dan K yang digunakan adalah 12 unit. Sama persis, dan ini mendukung afirmasi, mengkonfirmasi dari perhitungan kita tadi yang telah kita lakukan. Jadi perhitungan kita tadi benar.